Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi sistem penghitungan besaran biaya kuliah. Sebagai calon mahasiswa dan yang punya keinginan lanjut kuliah, kamu harus tahu tentang rincian biaya untuk kuliah agar tidak ada kendala nantinya, karena kehidupan kampus sangat berbeda dengan kehidupan saat SMA atau sederajat. Banyak biaya yang tak terduga yang harus kamu keluarkan. Nah, maka dari itu akan dicoba menguraikan dan rangkum seputar biaya perkuliahan untuk kamu jadikan referensi dan pertimbangan sebelum mendaftar kuliah. Macam-macam biaya perkuliahan, 1. UKT dan BOP. Seperti yang kamu ketahui, PTN mungkin identik dengan biaya kuliah yang lebih murah dibandingkan PTS. Di PTN sendiri, setelah kamu dinyatakan lolos, kamu hanya akan diminta untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT atau biaya operasional pendidikan atau BOP. Tergantung PTN yang kamu tuju, apakah UKT atau BOP yang mereka terapkan. Setiap PTN memiliki besaran UKT atau BOP yang berbeda tergantung kebijakan masing-masing kampus. Perbedaan mendasar antara UKT dan BOP adalah sistem penghitungan besaran biayanya. Kalau UKT dihitung berdasarkan prinsip berkeadilan. Artinya adil terhadap kemampuan tiap mahasiswa dalam membayar biaya kuliah. Biasanya UKT dipisahkan menjadi beberapa golongan, tinggal ditentukan saja kemampuan keluarga kamu nantinya masuk ke golongan yang mana. Biasanya ada 6 kelompok biaya UKT, yaitu 1. Kelompok 1 biasanya sekitar Rp500.000, kelompok 2 sekitar Rp1.000.000, kelompok 3 sekitar Rp2.500.000, kelompok 4 sekitar Rp4.000.000, kelompok 5 sekitar Rp5.000.000, dan kelompok 6 sekitar Rp6.000.000. Kalau BOP, prinsip yang digunakan biasanya berdasarkan pembagian ranah ilmu setiap jurusan dan keperluan mahasiswa di setiap jurusan. Ranah ilmu per jurusan dibagi menjadi 4 kelompok: ranah sosial humaniora, ranah sains, ranah rekayasa, dan ranah kedokteran. Kelompok-kelompok ini ditentukan karena setiap rumpun pasti memiliki besaran kebutuhan yang berbeda. Misalnya, ranah sosial humaniora hampir tidak membutuhkan pengeluaran terkait laboratorium atau praktikum, yang artinya biaya yang dikeluarkan lebih kecil. Beda dengan ranah sains, rekayasa, dan kedokteran. Pasti ada biaya untuk laboratorium dan praktikum yang akan membuat biaya kuliah menjadi lebih besar. Sementara keperluan untuk kegiatan mahasiswa per jurusan dibagi menjadi 3 kelompok: jurusan-jurusan yang fokus pada keilmuan, jurusan-jurusan yang membutuhkan keterampilan sebagai pelengkap, dan jurusan-jurusan yang membutuhkan pengalaman praktik intensif. Besarannya pun berbeda-beda tiap universitas. Nomor 2, uang pangkal dan SKS. Kalau di PTN, setelah membayar UKT atau BOP, kamu nggak perlu membayar biaya pendidikan lainnya. Pasalnya, semua biaya termasuk biaya laboratorium, biaya praktikum, ataupun itu sudah termasuk ke dalam perhitungan UKT atau BOP kamu. Tapi itu hanya untuk beberapa PTN tertentu. Di PTN yang menyelenggarakan jalur masuk mandiri, biasanya akan ada biaya awal masuk semacam uang pangkal, sesuatu yang bisa kamu temukan di hampir semua perguruan tinggi swasta atau PTS. Di PTS sendiri nggak ada kebijakan UKT atau BOP. Tiap PTS mengharuskan calon mahasiswa untuk membayar uang pangkal atau uang gedung. Biaya ini hanya dikeluarkan sekali saja selama perkuliahan
yaitu di awal kamu masuk. Biaya ini hampir selalu muncul di rincian biaya PTS karena di PTS pembiayaan dalam perkuliahan dan gedung ditanggung secara mandiri oleh institusi universitas tanpa ada subsidi dari pemerintah seperti yang berlaku di PTN. Nominalnya beragam, tapi secara rata-rata besarannya mencapai puluhan juta rupiah. Selain uang pangkal, kalau di BTS kamu biasanya diharuskan juga membayar uang semester yang besarannya tetap, semacam UKT juga. Uang semester ini akan dibayarkan sekali di tiap awal semester. Jumlahnya bervariasi tiap universitas dan tiap jurusan. Selain biaya semester, di beberapa PTS juga diharuskan untuk membayar biaya lainnya, yaitu biaya sistem kredit semester atau SKS. SKS ini adalah bagian dari tiap mata kuliah yang kamu ambil di semester tersebut. Satu mata kuliah biasanya terdiri dari 2-3 SKS. Jadi, setelah membayar biaya semester, kamu harus membayar biaya per SKS juga yang besarannya menyesuaikan, tergantung beberapa banyak SKS yang kamu ambil pada semester itu. Hal yang sama berlaku pada biaya laboratorium atau praktikum. Nomor 3, biaya tambahan lain. Biasanya nggak semua mata kuliah membutuhkan praktikum atau aktivitas di laboratorium, tapi khusus untuk jurusan teknik kedokteran atau yang ada di rumpun ilmu alam, hampir selalu ada aktivitas tersebut. Kamu juga harus mempersiapkan uang untuk membayar biaya tambahan ini. Biasanya di setiap universitas, biaya yang harus kamu bayarkan hanya berkisar di biaya-biaya yang tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu biaya semester termasuk UKT atau BOP, biaya per SKS, uang pangkal atau uang gedung, dan biaya tambahan untuk praktikum atau laboratorium. Namun, selain biaya-biaya yang harus kamu bayarkan ke kampus tersebut, kamu juga harus mempersiapkan biaya tambahan lainnya, di antaranya adalah untuk biaya perlengkapan kuliah, semacam buku, alat tulis, tas, atau buku-buku diktat yang pastinya akan wajib banget kamu baca. Selain itu, bagi yang kampusnya mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN, sudah pasti kamu akan mengeluarkan biaya lebih untuk ikut agenda wajib ini. Dan yang terakhir, yang biasanya menelan biaya banyak adalah skripsi atau tugas akhir. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.